Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta kita dapat berkumpul melaksanakan pembelajaran kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Nini Muzaina Rahmah, NIM 11920800048, kelas 5B akan sedikit menyampaikan mengenai proposal penelitian yaitu pembuatan Uno Game berbasis Android pada materi struktur atom. Kita next. Nah, yang pertama kita akan memasuki latar belakang. Di zaman globalisasi, teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, yang membawa perubahan di beberapa bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Smartphone atau Android merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang sudah tidak asing di kalangan masyarakat, karena sistem operasinya begitu merakyat. Hal ini sesuai dengan hasil pra-riset, yaitu 92% peserta didik mempunyai smartphone berbasis Android. Namun belum bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan 53% peserta didik memanfaatkan smartphone untuk bermain media sosial dan game. Padahal sebenarnya smartphone ini dapat dijadikan media untuk membantu proses pembelajaran peserta didik. Next. Nah, pembelajaran kimia di SMA cenderung bersifat teacher oriented serta textbook oriented. Akibatnya, peserta didik merasa sulit dan dalam memahami materi yang didapatkan. Struktur atom merupakan materi kimia yang terdapat di kelas 10 semester 1 dalam kurikulum 2013. Materi struktur atom mengandung banyak materi dan hafalannya. Karena dilihat dari karakteristiknya, materi struktur atom ini bersifat fakta. Artinya, ada sejarah penemuannya sehingga peserta didik dituntut untuk hafal dengan melakukan pengulangan dan pemantapan terhadap materi. Pemilihan media pembelajaran permainan kartu Uno dengan pertimbangan media kartu Uno menjadikan pembelajaran lebih menarik dan tidak hanya bersifat satu arah. Di dalam proses pembelajaran, siswa untuk mampu mengkonstruksi pengetahuan yang dimilikinya untuk menjawab dan mencari solusi yang ada pada media permainan Uno. Media Uno disajikan kartu-kartu soal yang harus dicari siswa. Hal ini membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan siswa untuk menemukan jawaban yang benar dan tepat. Bentuk dan aturan permainan game Uno disesuaikan dengan fungsinya sebagai media pembelajaran kimia. Game Uno di dalamnya memuat materi dan pertanyaan yang dikemas dalam bentuk game, sehingga membuat peserta didik menjadi tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Pada game Uno di dalamnya terdapat kartu aksi dan kartu warna. Kartu aksi terdapat 6 kartu, diantaranya ada lewati kartu, yaitu berarti peserta tidak boleh menjawab soal. Yang kedua ada bold draw, kartu di mana peserta boleh memilih pertanyaan sesuai warna yang dipilih. Yang ketiga ada kartu terbalik di mana peserta akan terbebas dari pertanyaan dan pertanyaan dalam kartu akan dilempar dan dijawab oleh teman sebaliknya. Yang terakhir ada kartu tambah yang berlambangkan plus di mana pemain akan mengambil kembali kartu isi sesuai tambahan yang tercantum di dalam kartu. Warna kartu menentukan tingkat kesulitan soal yang diberikan. Warna merah berarti pertanyaan yang sulit, warna biru berarti pertanyaan sedang, dan hijau berarti pertanyaan yang mudah. Sedangkan warna kuning berarti bebas dalam pertanyaan. Aturan mainnya, kartu dikocok terlebih dahulu, permainan dimainkan oleh 1 sampai 5 pemain, lalu setiap permainan diberi kartu masing-masing 7 kartu. Kartu itu disebut kartu isi. Lalu menentukan pemain pertama dan menentukan warna kartu pertama dari kartu isi. Jika siswa tidak bisa menjawab, maka pemain harus mengambil kartu isi. Pemain yang pertama kali habis kartunya disebut menang dan seterusnya. Nah, mengacu pada data-data yang tadi telah dipaparkan, maka peneliti ini termotivasi untuk mengembangkan media Uno Game struktur atom yang awalnya media konvensional, yaitu bahan yang digunakan dari kertas yang tidak ramah lingkungan dan memerlukan seseorang untuk mengatur jalannya permainan. Akan dibuat dengan memanfaatkan teknologi yang terprogram dalam sistem aplikasi game berbasis Android yang banyak digemari dan umumnya dimiliki oleh peserta didik dengan
mensisipkan kompetensi yang ingin dicapai, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sehingga judul penelitian ini adalah pembuatan UNO Game berbasis Android pada materi struktur atom. Oke, kita akan next. Selanjutnya kita memasuki yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, yang pertama, bagaimana tampilan UNO-Game berbasis Android pada penerapan materi struktur atom. Yang kedua, bagaimana hasil uji validasi UNO-Game berbasis Android dalam mengembangkan materi struktur atom. Yang ketiga, bagaimana uji kelayakan UNO-Game berbasis Android dalam materi struktur atom. Maka dari itu di sini kami menyajikan 3 tujuan masalah. Yang pertama yaitu mendeskripsikan tampilan UNO-Game berbasis Android pada penerapan materi struktur atom. Yang kedua, menganalisis hasil uji validasi UNO-Game berbasis Android pada penerapan materi struktur atom. Yang ketiga, menganalisis hasil uji kelayakan UNO-Game berbasis Android pada penerapan materi struktur atom. Next, nah yang selanjutnya yaitu ada manfaat hasil penelitian. Tentunya dalam penelitian ini kita harus mementingkan manfaat apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu membantu guru untuk lebih mudah menyampaikan pembelajaran karena bahan ajar disajikan dalam media pembelajaran berbasis Android secara lengkap dan praktis digunakan. Pengalaman baru pada siswa dalam belajar, pembelajaran dikemas menjadi lebih menarik, mudah dipahami, juga dapat dijangkau tanpa batasan waktu dan tempat dengan bantuan teknologi. Sebagai alternatif media pembelajaran pada materi struktur atom yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, baik secara mandiri ataupun kelompok. Yang keempat, ada UNO-Game berbasis Android pada materi struktur atom dapat menjadi bahan informasi dan pemikiran untuk berkembang serta penelitian berikutnya. Kita next untuk yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional. Nah, dari definisi operasional ini kita mempunyai 3 definisi. Yang pertama ada UNO-Game, di mana UNO-Game ini yaitu media pembelajaran berupa permainan card game yang mengadopsi dari UNO kartu yang berkaitan dengan materi kimia. Nah, pada penelitian ini UNO-Game diterapkan pada materi struktur atom. Pada game harus menguasai semua kartu game dan berlomba menghabiskan pertanyaan dan menguasai materi dalam kartu agar memenangkan permainan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada Android. Android atau Application Programming Inference atau API dirancang untuk aplikasi mobile dengan memakai bahasa pemrograman Java. Android yaitu suatu subset aplikasi yang bersifat open source yang terdiri dari sistem operasi, middleware, dan key application serta kumpulan 16 API lainnya. Yang terakhir ada struktur atom. Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya mendengar kata-kata struktur atom, di mana materi struktur atom pada media UNO-Game itu mengacu pada KD 3.2 dan 4.2 yang terdapat pada Kurtilas, yaitu menganalisis perkembangan model atom dari model Dalton, Thomson, Rutherford, dan mekanika gelombang, serta menggunakan model atom untuk menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan yang membahas materi perkembangan teori atom, partikel penyusun atom, nomor atom, dan nomor massa serta isotop. Nah, yang selanjutnya kita next, kita akan memasuki kerangka berpikir. Nah, dalam kerangka berpikir ini teknologi di zaman sekarang berkembang sangat pesat sehingga bisa menjadikan kesempatan untuk menciptakan suatu media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Nah, UNO-Game dengan memanfaatkan teknologi yang dioperasikan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android ini yang paling populer dan banyak digunakan oleh masyarakat, khususnya di kalangan peserta didik tingkat SMA. Media UNO-Game ini dibuat untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi struktur atom serta membuat agar tidak merasa bosan dan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. UNO-Game berbasis Android untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada materi struktur atom ini memuat materi dan latihan-latihan soal yang terdapat dalam kartu dengan diberi waktu 1-2 menit untuk menjawab dan kesempatan atau pengetahuan disesuaikan dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2
yaitu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang, serta menggunakan model atom untuk menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan. Nah, dari KD tersebut dibuat suatu indikator ketercapaian yang diturunkan dari KD 3.2 dan 4.2 tadi, yaitu menjelaskan teori perkembangan model atom, membandingkan perkembangan model atom, menganalisis kelemahan teori perkembangan model atom, menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan yang menggambarkan model atom berdasarkan visualisasi gambar, menganalisis penemuan partikel dan penyusun atom yaitu proton, elektron, dan neutron, menganalisis dan menyimpulkan bahwa nomor atom, nomor massa, dan isotop berkaitan dengan jumlah partikel penyusun atom, menentukan lambang unsur yang terdapat dalam suatu atom, menentukan nomor atom dan nomor massa, menganalisis nomor atom dan nomor massa beberapa unsur untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron, menjelaskan isotop, isobar, dan isoton berdasarkan perbedaan nomor atom dan nomor massa, menganalisis nomor atom dan nomor massa beberapa unsur untuk menentukan serta mengelompokkan isotop, isobar, dan isoton. Maka bisa dilihat sendiri ya teman-teman, maka kita membuat suatu kerangka berpikir dalam bentuk diagram, yaitu sebagai berikut. Nah, ini gambarnya. Oke, di next. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil-hasil penelitian yang relevan. Pada penelitian Sari dan Ahmad pada tahun 2015, menyatakan permainan kartu Uno dengan 4 warna tampak sederhana, tapi penuh taktik dan strategi untuk mencapai kemenangan. Hasil penelitian yang telah dilakukan didukung dari penelitian Nurrati pada tahun 2016 yang menyatakan hasil perhitungan tes kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan setelah menggunakan media permainan kartu Uno. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sari dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menunjukkan bahwa penggunaan media permainan kartu Uno itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi senyawa hidrokarbon. Serta hasil penelitian dari Sari dan Ahmad pada tahun 2015, permainan kartu Uno itu efektif dalam meningkatkan hasil belajar pada materi struktur atom. Berdasarkan hasil penelitian Nurhati pada tahun 2012 ini, bahwa media pembelajaran kartu Uno tergolong dalam kriteria sangat baik. Salah satu ciri khas permainan Uno adalah mempunyai kartu simbol yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam mengatur strategi dan taktik permainan. Hal ini sejalan dengan salah satu indikator keterampilan berpikir kritis, yaitu mengatur strategi dan taktik. Dan dari data hasil rata-rata Engen, keterampilan berpikir kritis siswa memiliki nilai terdapat pada indikator strategi dan taktik senilai 0,56. Hasil penelitian Estiani dan kawan-kawan pada tahun 2015 mengenai tanggapan siswa bahwa media permainan kartu Uno menyenangkan dan untuk digunakan dalam pembelajaran, dan sebagian besar siswa memberikan nilai respon positif sehingga media permainan kartu Uno ini dinyatakan baik. Kita next, untuk yang selanjutnya yaitu ada ringkasan kajian pustaka. Nah, dari ringkasan kajian pustaka ini, seperti yang tadi telah dijelaskan ya, yang pertama yaitu ada Uno Game. Nah, dalam mengkaji mengenai struktur dan komposisi materi, perubahan materi dan energi yang menyertainya. Nah, kemudian kimia juga suatu materi yang bersifat abstrak seperti tidak bisa mengamati secara langsung bagaimana penyusun partikel, penyusun atom, dan pergerakan elektron yang mengelilingi atom dan lainnya. Nah, pembelajaran kimia game Uno di dalamnya memuat materi dan pertanyaan yang dikemas dalam bentuk game sehingga membuat peserta didik itu menjadi tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Pada game Uno di dalamnya terdapat kartu aksi dan kartu warna. Kartu aksi terdapat 6 kartu, diantaranya ada lewati kartu, yaitu berarti peserta didik tidak boleh menjawab soal. Yang kedua ada word draw atau kartu di mana peserta itu boleh memilih pertanyaan sesuai warna yang dipilih. Yang ketiga ada kartu terbalik di mana peserta akan terbebas dari pertanyaan dan pertanyaan akan dilempar oleh teman sebelumnya. Nah, dalam kartu yang akan dilempar ini akan dijawab oleh teman yang sebelumnya tersebut. Nah, yang terakhir ada kartu tambahan yang berlambangkan plus, di mana pemain akan mengambil kembali kartu isi sesuai
tambahan yang tercantum dalam kartu. Warna kartu menentukan tingkat kesulitan soal yang diberikan. Warna merah berarti pertanyaannya yang sangat sulit, warna biru berarti pertanyaan sedang, warna hijau berarti pertanyaan yang mudah, dan warna kuning berarti bebas pertanyaan. Yang kedua yaitu ada Android. Nah, dari Android ini platform mobile yang paling banyak digunakan dan bertumbuh pesat yaitu Android yang telah banyak dimiliki oleh khalayak umum dan setiap hari jutaan orang itu menyalakan perangkat tersebut. Yang ketiga ada struktur atom. Nah, dari perkembangan model atom itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada teori atom Dalton, teori atom teori atom Rutherford, teori atom Bohr, dan teori atom mekanika kuantum. Nah, untuk partikel penyusun atom yaitu ada elektron, proton, neutron, dan nomor atom, nomor massa, dan isotop. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat dari makalah proposalnya mungkin agar mempersingkat waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan memasuki metodologi penelitian. Nah, yang pertama yaitu ada pendekatan dan metode. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode Research and Development atau R&D yang bertujuan untuk memperoleh produk yang diinginkan dan menguji keefektifannya. Metode ini menggunakan model pengembangan pendekatan EDI yang mempunyai 5 tahapan, yaitu analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan tempat dan waktu. Penelitian ini bertempat di kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung sendiri untuk dilakukan uji validasi oleh validator ahli materi dan ahli media dan uji coba terbatas ke beberapa peserta didik atau SMA, SMK, MA yang telah belajar materi struktur atom. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian, di mana prosedur penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan metode R&D model EDI yang hanya saja dilakukan sampai tahap ketiga yaitu pengembangan, karena Uno Game berbasis Android pada materi struktur atom ini belum sampai pada tahap diimplementasikan seutuhnya dalam pembelajaran sehingga hasil evaluasi dari implementasi belum bisa ditentukan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada analisis ya. Untuk analisisnya ini kita dilakukan analisis yang mengikuti jurnal yang relevan, analisis konsep pada peta konsep materi struktur atom yang mengacu pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, analisis kebutuhan dan penentuan indikator pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada perancangan. Nah, dalam tahap perancangan ini atau desain yaitu pembuatan flowchart dan storyboard untuk Uno Game berbasis Android pada materi struktur atom sebagai rancangan awal media. Untuk flowchart sendiri nanti akan saya lampirkan di akhir, sedangkan untuk storyboard belum memasuki tahap storyboard karena belum memasuki rancangan game itu sendiri ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, dalam Uno Game ini berbasis Android untuk mengembangkan keterampilan berpikir siswa pada materi struktur atom menggunakan instrumen flowchart, storyboard, angket validasi, uji coba terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada angket validasi, ada angket uji coba terbatas, jenis dan sumber data. Nah, dalam jenis dan sumber data ini ada 2 jenis data penelitian yang akan dilakukan yaitu data kualitatif yang didapatkan dari hasil saran validator serta responden uji coba terbatas yang dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan Uno Game berbasis Android, sedangkan data kuantitatif didapatkan dari hasil skor perhitungan angket uji validasi dan angket uji coba terbatas dan dijadikan acuan kevalidan dan kelayakan media pembelajaran yang dihasilkan yaitu Uno Game berbasis Android. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya itu dengan menyebar angket kepada validator dan responden. Yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Nah, dari teknik analisis data ini yang pertama ada analisis data kualitatif, kuantitatif, dan analisis angket validasi, analisis angket uji kelayakan.
Untuk selanjutnya yaitu ada agenda pelaksanaan penelitian. Kita next terlebih dahulu. Nah, untuk agenda pelaksanaan penelitian yaitu kita memulai penentuan judul proposal pada bulan Desember kemarin dan penyusunan proposal pada bulan Desember. Untuk yang selanjutnya mungkin belum dilakukannya, jadi belum dicontreng, belum terrealisasi. Nah, untuk agenda pelaksanaan penelitian juga belum terrealisasi karena ini baru dalam tahap penelitian. Untuk yang selanjutnya yaitu ada lampiran. Ya, untuk lampiran di sini kita melampirkan flowchart dan juga peta konsep. Nah, untuk sebenarnya di sini kita mempunyai 3 lampiran. Yang pertama ada flowchart, peta konsep, dan analisis. Cuma untuk analisis konsep mungkin di proposal ya, ada di proposalnya karena tidak cukup ya, terlalu banyak sehingga mengganggu dalam proses pembuatan PowerPoint ini. Maka dari itu bisa dilihat oleh teman-teman flowchart dan peta konsepnya. Untuk analisisnya bisa dilihat di makalah. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangannya. Mungkin sekian yang dari saya. Ini Muziana Rahma, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.